Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali seperti biasa dengan Miss Uci ya. Oke, hari ini tentunya kita masih akan belajar tematik khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian kedua. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya untuk bagian pertama, yaitu tentang apa sih pengertian dari ide pokok itu. Terus yang kedua, nama-nama lain dari ide pokok. Dan tentunya bagaimana cara menentukan ide pokok itu sendiri. Nah, hari ini Miss Cici akan membahas tentang lanjutan materi yang masih berhubungan dengan ide pokok. Oke, ini adalah imtak yang masih berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Masih sama seperti materi sebelumnya. Masih dibahas dalam surah Al-An'am, yaitu tepatnya pada pada ayat ke-69. KD-nya juga masih sama ya, yaitu tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks, laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oke, materi untuk kali ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, tentunya silahkan kamu perhatikan ya. Untuk memahami suatu laporan, maka perlu menentukan yang namanya topik atau ide pokok dari setiap paragraf dalam laporan tersebut. Kamu telah mempelajari cara menentukan ide pokok, yaitu berdasarkan kalimat utama. Nah, berdasarkan kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada juga paragraf deduktif induktif atau biasa disebut dengan paragraf campuran. Kalau paragraf deduktif itu adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalau induktif berada di akhir paragraf, sedangkan yang campuran deduktif induktif berarti dia berada di awal dan akhir. Sudah ada di awal tapi kemudian diulang kembali atau dipertegas kembali ya pada akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif. Oke, kita perhatikan. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek dan dilumuri oleh kecap. Maka ini bisa ditentukan. Apa Miss? Yaitu kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Berarti dia termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kenapa Miss? Karena kalimat utamanya berada di awal kalimat. Next. Contoh paragraf induktif. Ya. Oke, dari kalimat yang ada di dalam paragraf ini kita cukup temukan saja kata kuncinya, ya. Kalau ada kata kunci yang sudah kamu temukan, maka dia termasuk ke dalam kalimat utama. Nah, kata kuncinya apa itu? Yaitu oleh sebab itu. Kalau ada kata oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, merupakan, adalah, ialah, maka itu termasuk ke dalam kalimat utama. Nah, dalam paragraf ini ada kata kuncinya yaitu oleh sebab itu. Maka dia termasuk ke dalam kalimat utama. Dan kalimat utama ini ternyata berada pada akhir. Pada akhir apa? Pada akhir paragraf. Maka disebut dengan paragraf induktif, ya. Oke, bagaimana dengan yang campuran? Nah, kita perhatikan kembali. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Nah, ternyata di akhir kalimat itu, di akhir dari kalimat paragraf itu ada kata kuncinya. Ditekankan kembali, diulang kembali. Apa itu, Miss? Ada kata jadi. Ya, ada kata jadi. Maka kalau kita menemukan ada di awal, ada di akhir kalimat utamanya, maka dia termasuk ke dalam paragraf deduktif induktif atau biasa disebut dengan paragraf campuran, ya.
Sungguh mudah ya menentukan bagaimana cara menentukan dia paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Ya, cukup kamu temukan saja yang namanya kata kuncinya. Oke, di sini ada sebuah paragraf ya. Bukan buat sebuah paragraf, tapi ada beberapa paragraf. Ada sebuah cerita teks yang terdiri dari 4 paragraf. Ya, terdiri dari 4 paragraf. Tahu dari mana sih, Miss? Itu kok terdapat 4 paragraf? Ya, tentunya dari setiap awal kalimat itu dia masuk ke dalam atau menjorok ke dalam, ya. Kita bisa hitung yang menjorok ke dalam atau yang masuk ke dalam itu ada 4, berarti artinya di dalam teks ini terdapat 4 paragraf. Nah, dari keempat paragraf ini kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam paragraf deduktif, paragraf induktif, ataupun paragraf deduktif induktif? Nah, silahkan kamu kerjakan latihannya ya. Paragraf pertama, contoh misalnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu Indonesia. Salah satu contohnya di Indonesia, jagung digunakan sebagai bahan makanan pokok penduduk di Pulau Madura. Jagung dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok karena jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Kira-kira paragraf pertama ini termasuk deduktif atau induktif? Termasuk ke dalam paragraf? Ya, termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya berada pada awal kalimat. Ada kata apa? Kata kuncinya yaitu kata merupakan ya. Jadi, kalau ada kata merupakan, ya itu termasuk ke dalam kalimat deduktif. Oke, silakan dikerjakan latihannya yang tadi. Nanti Miss Uci akan kirim seperti biasa ya. Silakan lihat di layar. Boleh kamu nanti lihat kalimatnya dengan lebih lengkap lagi. Oke, pertemuan kali ini Miss Uci cukupkan sampai sekian. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, maka pertemuan untuk kali ini Miss Uci cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan masuk kembali di materi selanjutnya ya. Silakan ulang kembali, pelajari kembali untuk materi-materi sebelumnya supaya kamu lebih paham lagi ya. Oke, dengan ditutup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.